Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua, ikhwan muslimin dan muslimat rahimakumullah SWT. Pada hari ini saya izinkan saya menjelaskan tentang hikmah di balik foto ini, hikmah di balik tulisan yang ada di balik foto ini. Yuk, ikhwan muslimin dan muslimat, ini sering kita lihat semua. Foto ini ada di mana-mana, foto ini ada di mana-mana di rumah kita umat Islam. Ini foto ini bukan sembarang foto. Ini foto ini dilukis oleh seseorang yang diberi Allah kasyaf, diberi Allah petunjuk bahwa di dalam tubuh orang sholat itu ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dari kepala ubun-ubun asyhadu an la ilaha illallah, dari hidungnya menjadi la ilaha illallah, bibirnya menjadi sampai ke sini huruf wa asyhadu anna Muhammadar, lututnya sampai ujung kakinya mengangkat sedikit menjadi huruf dal, Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, salat dengan salatlah menyempurnakan iman kita sebagai umat Islam, dengan sholatlah menyempurnakan agama kita, karena Rasulullah bersabda as-sholatu imanuddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan sholatnya, maka dia mengukuhkan agamanya. Barang siapa dia meninggalkan sholatnya, maka dia meruntuhkan agamanya. Dan juga kata Rasulullah, yang membedakan di antara umatku dan yang dengan mereka yang tidak muslim adalah sholat. Jadi kita sebagai umat Islam, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang rajin sholat. Kenapa? Islam itu artinya isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Dan artinya juga ingin selamat laksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Di balik kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ini, hikmah yang besar di situ ada apa? Artinya setiap umat Islam pasti masuk surga. Saya ulangi sekali lagi, setiap umat Islam pasti masuk surga, tapi terbagi tiga. Silahkan kita pilih yang mana nantinya. Umat Islam pasti masuk surga. Yang pertama, ada yang masuk Islam karena soleh dan solehah. Dia masuk surga karena memang dia orang soleh dan solehah. Yang kedua, dia masuk surga karena taubatnya diterima. Dia melakukan dosa, lalu dia taubatan nasuha, seperti Umar Al-Faruq dan ulama-ulama lainnya yang mereka itu pernah melakukan kekhilafan di masa lalunya. Tapi ingat, Rasulullah bersabda, apabila orang sudah bertaubat, jangan dipandang masa lalunya, tapi pandanglah masa depannya. Karena Allah tidak pernah memandang kejelekan orang juga, ya. Di balik 1000 kesalahan manusia yang Allah pandang satu kebaikannya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Kata Allah, kasih sayangku, kata Allah, lebih besar daripada kebencianku. Kalau dosa manusia sebesar gunung, maka rahmat Allah sebesar langit. Kalau dosa manusia sebesar samudra, maka rahmat Allah lebih besar daripada alam semesta ini. Subhanallah. Yang ketiga, umat Islam pasti masuk surga. Yang kedua tadi adalah dia masuk surga tidak disiksa di dalam kuburnya, padahal dia pernah melakukan dosa, tapi taubatnya diterima. Nah, dia taubat sebelum mati. Dia taubat sebelum mati. Yang ketiga, dia masuk surga setelah dapat syafaat Nabi Muhammad, setelah dapat syafaat Allah dan syafaat orang-orang soleh. Tapi yang ketiga ini mereka lama dalam neraka ribuan tahun, bahkan berpuluh-puluh ribu tahun. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu masanya itu. Tapi mereka masuk surga juga karena mereka seumur hidup pernah sekali mengucapkan
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ikhwan muslimin dan muslimat, alangkah bahagianya kita dijadikan Allah umat Islam. Alhamdulillah kita dijadikan Allah umat Rasulullah. Islam ini adalah harta yang paling terindah bagi kita, lebih terindah daripada segala-galanya. Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk sekurang-kurangnya yang kedua tadi, taubat sebelum mati. Orang yang taubat sebelum mati, taubatnya diterima Allah, maka dia tidak disiksa di dalam kubur, insya Allah. Tapi yang sakit ini, yang dia masuk surga juga karena pernah mengucapkan syahadat, pasti masuk surga. Tapi yang ketiga ini dia itu dicuci dulu dalam neraka, bagaikan baju mau masuk lemari harus masuk laundry dulu, baju kotor dicuci dulu. Nah, yang rombongan yang ketiga ini sakit, beribu-ribu tahun disiksa dalam neraka dulu. Setelah bersih, lalu mereka dibersihkan, masuk ke dalam surga. Mereka pun malu dengan ada bekas-bekas hitam di seluruh badannya. Ya Rasulullah, kami masuk surga, tapi malu ada bintik-bintik hitam di seluruh tubuh kami. Malu ya Rasulullah, ada bintik-bintik hitam di tubuh kami. Silahkan, wahai kalian, silahkan masuklah kalian, mandilah ke sumur al-hayat. Di situ ada sumur hayat. Maka mereka mandi di situ, mereka disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ikhwan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala, semuanya sekeluarga kita, semua teman-teman kita, anak cucu kita, keturunan kita, tetangga kita, semuanya hamba Allah semuanya menjadi ahli surga. Yang termasuk yang pertama tadi, mudah-mudahan surga bighairi hisab, tanpa disiksa. Dan yang kedua juga alhamdulillah masuk surga juga kalau taubatnya diterima. Yang ketiga nih, naudzubillah, mati sebelum bertaubat, dicuci dulu dalam neraka. Karena Islam dia pernah mengucapkan sekali dalam seumur hidupnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga juga. Tapi kasihan dicuci dalam neraka. Naudzubillah. Tapi syukur juga Islam juga, alhamdulillah. Demikian, salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Usikum binafsi bitaqwallah. Ilal liqa qabla sa'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.